Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran karena diturunkannya Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan alladzi unzila, yaitu yang diturunkan Al-Quran. Hudan lin-nasi, dalam ayat ini Al-Quran berfungsi sebagai hudan, petunjuk, hidayah, lin-nasi, bagi semua manusia umum tadi. Bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin, tapi lin-nas, semua manusia. Yang kedua dalam ayat ini wabayinat, penjelas antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan salah. Di dalam ayat kedua surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam ayat kedua Al-Baqarah, Al-Quran huda, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Malam pagi hari ini kita bahas tentang ma jaa fi fadlil Quran. Kita membahas sedikit terkait atau dengan berkaitan dengan fadilah keutamaan membaca Al-Quran. Kita bahas hadis-hadis Rasul dalam kitab ini, Tanbihul Ghafilin. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi ta'ala wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhum ar-rahmatu wa hafathum al-malaikatu. Siapa atau satu kaum, beberapa orang muslim berkumpul di rumah Allah, masjid, seperti yang kita lakukan, yang seluruhnya kitab Allah, di mana mereka membaca Al-Quran. Berkumpul di masjid, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu, bukan hanya membaca, semestinya adalah yang wa yatadarasunahu, mereka mempelajari. Jadi sambil membaca, belajar, ya. Apa paling tidak terjemahnya, atau lebih luas lagi tafsirnya dan segala hukum yang berkaitan dengan Al-Quran. Selama ini kita apa Pak? Membaca, ya. Tapi istilah di dalam bulan puasa itu dengan istilah tadarus, ya. Tadarus bahasa Arab, tadarusa ya tadarusu, yang secara bahasa artinya mempelajari atau belajar. Kalau tala yatlu, membaca. Tadarusa ya tadarusu, belajar, mempelajari. Jadi mempelajari terjemah, tafsirnya, ya, mengkaji. Tapi itu jadi istilah apa? Tadarus bahasa kita apa? Istilah kita membaca, ya. Tadarus membaca. Ini sebenarnya istilah tadarus mempelajari, ya. Fima bainahum, ya tadarusuna, mereka mempelajari antara mereka yang duduk di masjid ini, ya. Illa nazalat alaihim as-sakinata, dia membaca, mempelajari,
di masjid ini Allah turunkan kepadanya as-sakinah, ketenangan. Ya, ketenangan, as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah. Turun kepada mereka rahmat, karunia. Wa hafatzhum malaikah, dan malaikat tawaf mengelilingi orang yang tadarus Al-Quran di masjid. Jadi fadilahnya itu membaca Quran tadarus di masjid satu, apa Pak? Diberikan ketenangan, sakinah, ketenangan dalam jiwanya, ketenangan. Yang kedua, turun rahmat, karunia, nikmat dari Allah. Yang ketiga, malaikat tawaf wa hafatil malaikatu. Itu yang membaca tadarus Al-Quran di masjid. Ini fadilahnya itu. Ya. Satu, turun mendapatkan sakinah. Sakinah itu apa Pak? Ketenangan. Dalam keluarga seperti lain kalau nikah ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah kata orang Palembang, besar-besar tentang sakinah. Senajan aki-aki nunah. Asal ya. Senajan aki nunah. Itu mau orang Palembang itu orang Tangerang diceritanya itu. Tenang. Yang kedua, turun rahmat. Yang ketiga, tawaf malaikat mengiringi orang yang tadarus Al-Quran. Wa ruwiya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun hum qurba fid dunya. Nabi memprediksi Pak yang 14 abad yang lalu bahwa akan datang suatu zaman di mana ya ada tiga golongan yang dianggap asing, aneh. Gharibun, asing. Aneh, asing Pak. Suatu zaman akan ada suatu zaman di mana ada tiga hal yang dianggap aneh. Gharibun. Yang pertama kata Nabi, gharibun fid dunya, aneh dunia ini Pak. Al-Qur'anu fi jawfil dhalim. Yang pertama adalah Quran dibaca oleh orang zalim. Aneh itu Pak. Al-Quran dibaca oleh orang zalim, oleh orang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Aneh itu Pak. Orang solehnya nggak baca, yang baca orang zalim. Aneh. Ada kata-kata sekarang ini. Dan lagi 14 abad yang lalu guru asing, aneh. Yang kedua, warajulus salih fi qaumin su, orang yang soleh ada pada kelompok atau kaum yang perangainya bejat, yang akhlaknya hancur. Ada kaum, ada orang soleh yang berada di kumpulan orang-orang yang perangainya jelek. Yang ketiga, mungkin yang terjadi di rumah kita nih, wal mushafu fi baitin la yuqra'u fi. Al-Quran ada di rumah kita masing-masing, tetapi Quran itu tidak pernah dibaca. Ya, berangkat haji 2010 ada tamu ceritanya nih, cerita ya lihat Quran bagus banget Pak. Quran tuh di apa, di kupet, di lemari, bagus tuh Quran tuh ya, cetakannya Beirut. Quran yang paling bagus Pak cetakan Beirut ya, sampulnya tinta emas. Kata tamu, bagus apa Al-Quran Pak
Alhamdulillah saya waktu haji ini tahun 2010 kok masih bagus aja ya. Nah, kata yang jual rumah mahal banget nih, belinya mahal nih ya, berangkat aja 40 juta ya, mahal ya. Artinya Quran itu gak pernah dibaca. Aneh Pak, aneh, boring nih ya. Quran di rumah ada bagus ya, gak pernah dibaca. Aneh boring, udah ada di kita begini ya. Coba Pak, Quran 10 tahun gak usah-usah, bagus aja. Artinya gak pernah dibaca. Itu aneh juga ya. Satu tadi apa Pak? Quran dibaca oleh orang zalim, aneh. Yang kedua, orang soleh berada pada kumpulan orang-orang yang tidak berakhlak. Yang ketiga, Al-Quran di rumah tidak pernah dibaca. Ada di rumah ada Quran, bagus jelek? Bagus jelek Pak? Kalau berarti rajin bacaan komik-komik, itu diganti. Ya. Kalau Quran bagus terus berarti Quran dibaca tuh. Ya. Waruwiya Khalid ibni Bashir anil Husain ibni Ali. Sahabat Rasul sanadnya Khalid ibni Bashir ibni Husain ibni Ali. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qara'a al-Qur'ana fi sholati wa huwa qa'imun falahu bi kulli harfin mi'atu hasanah." Barang fadilah baca Quran Pak. Fadilah keutamaan membaca Al-Qur'an. Membaca Quran di dalam sholat, dia sholatnya berdiri, satu huruf mi'atu hasanatin. Ya, orang sholat berdiri sholatnya yang tadi ya, setiap satu huruf yang dibaca mi'atu hasanatin, 100 kebaikan. Basmalah berapa huruf Pak? 19. Mestinya berapa? 20. Harusnya 20. Bismillah, Bismillah itu ada alif berapa? Ada alif panjang, ya. Alif atau hamzah? Hamzahnya hamzah wasol, jadi nggak dibaca, ya. Kemudian alifnya dihapus, tidak ditulis. Sepertinya ba, hamzah, sin, mim. Ba, hamzah, sin, mim. Ismun adalah hamzah awalnya. Bismi, ya, hamzahnya dihapus. Kalau hamzah nggak dihapus, ada 20 huruf. Ya, hamzahnya dihapus, ada 19 huruf. Ternyata rahasianya kalau kita baca tafsir ahkam, ya, atau kitab lain, itu rahasianya Pak. Kenapa 19 bukan 20? Ya, itu lafaz Allah dalam Al-Quran sekian dibagi 19 pas. Lafaz Ar-Rahman sekian dibagi 19 pas. Tapi kalau 20 koma sekian koma, ada komanya. Tapi kalau hamzahnya dihapus, pas pembagian itu. Lafaz Allah, lafaz Rahman, lafaz Rahim itu dibagi 19 pas. Ya, angkanya bulat, tidak koma. Tapi kalau 20 koma. Jadi sebenarnya 20 situ ada hamzah. Nah, hamzahnya namanya hamzah wasol. Walaupun ada juga nggak dibaca hamzah wasol. Ya, rahasianya kenapa hamzah dihapus itu angka 19. Ya. Kalau kita baca Quran di dalam sholat kita berdiri, wa huwa qa'imun fa'in falahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin. 100 satu huruf 100 kebaikan.
mi'atu hasanatin. Satu huruf satu kebaikan. Ya. Baca Fatihah tadi. Baca Fatihah terus baca Fatihah ya. 2 rakaat. Imam baca Fatihah, baca surat. Bikul harfin mi'atu hasanatin wa man qara'al Qur'an fi shalah. Siapa yang baca Quran di dalam sholat qa'idan, sholatnya sambil duduk karena sakit, ya bisa di kursi duduknya, ya qa'idan. Ini tentang sholat duduk. Kalau selama kita masih bisa berdiri sampai ruku. Ketika sujud baru duduk. Pakai kursi Pak, pakai kursi nih, ya dari mobil ini, ya. Jadi selama masih bisa berdiri, ya, jadi berdiri dulu sampai ruku. Kalau bisa ruku, ya. Ketika sujud baru duduk. Ya bukan begini, ya dari awal duduk. Ya, kecuali memang nggak bisa berdiri, ya. Ini cara begitu Bang, sholat dulu. Selama masih bisa berdiri sampai ruku, ketika sujud baru duduk. Ya. Baca Quran di dalam sholat qa'idan, dia duduk. Kata Wallahu lahu bi kulli harfin khamsina hasanatan. Satu huruf yang dibaca diberi pahala oleh Allah 50 kebaikan. Kalau berdiri satu huruf 100. Kalau duduk satu huruf khamsina hasanatan, 50 kebaikan. Satu huruf. Wa man qara'al Qur'an fi ghairi shalah. Orang yang baca Quran di luar salat. Di luar sholat nih, ya kayak tadarus. Falahu bi kulli harfin asyru hasanatin. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Baca Quran di luar sholat satu huruf 10 kebaikan. Baca Quran di dalam sholat sambil berdiri 100 kebaikan. Baca Quran yang di dalam sholat sambil duduk 50 kebaikan. Baca Quran di luar sholat satu huruf 10 kebaikan. Bagaimana orang yang nggak bisa baca Quran Pak? Ada nggak pahalanya Pak? Buta huruf Al-Quran. Ada nggak begitu Pak? Ada nggak yang buta huruf Al-Quran? Banyak Pak. Yang buta huruf Al-Quran banyak. Ya, nggak bisa baca Quran, bisanya menghafal, mendengar. Karena gimana nih? Ya ini semua bagi yang bisa baca Quran. Sekarang nggak bisa baca Quran. Ada nggak kebaikannya? Wa man istama'a ila syai'in min kitabillah. Siapa yang mendengar bacaan Al-Quran, mendengar doa-doa, wa huwa yuridul ajra, mendengarnya pengen kebaikan dari Allah, pengen pahala, pengen balasan. Kutiba lahu bi kulli harfin hasanatu. Setiap yang didengar oleh dia satu huruf adalah satu kebaikan. Bisa baca nggak bisa, apalah nggak bisa, bisanya mendengar. Ya, dengan harapan ya ingin kebaikan dari Allah. Ya, maka kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, satu huruf yang dia dengar satu kebaikan. Subhanallah. Al-Quran fadilah. Ya, di dalam sholat berdiri 100 kebaikan satu huruf. Di dalam sholat kita baca sambil duduk, sholatnya satu huruf 50 kebaikan. Di luar sholat dia baca satu huruf 10 kebaikan. Gak bisa baca, gak bisa hafal, tapi cuma bisa
mendengar dengan harapan mengharap ridho Allah, maka satu huruf satu kebaikan. Subhanallah. Ya, itu fadilah keutamaan Al-Quran. Cuma gitu Pak, kadang-kadang kita ada orang baca Quran, kita ngobrol, ya. Ini sih gimana Quran ini? Lumayan. Iya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Kalau Quran dibaca, istami'u, dengarkan, wa ansitu, ya, pahami, dengarkan dengan khusyuk, la'allakum turhamun, dapat rahmat Pak. Satu huruf, satu kebaikan. Ya, ini sekali orang baca Quran, ya, ketika qori'nya bagus, jawabannya Allah, Allah. Ya, jawaban Allah begitu tuh kira-kira karena suaranya apa karena bacaan Al-Qur'annya kira-kira. Kalau kita nih, karena suara udah itu, karena suara udah ya, bukan karena bacaan. Ya. Ini fadilah membaca Al-Quran. Ya. Berikutnya adalah Bapak Ibu, Nabi ini sering mentamsilkan, mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, agar mudah dipahami, yang dimengerti oleh sahabat waktu itu. Ya, setiap Nabi memberikan perumpamaan tamsil terhadap sesuatu pada yang lain. Di sini Rasulullah mentamsilkan orang yang baca Al-Quran. Ya, waruya Qatadah an Anas bin Malik an Abu Sa'id Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qatadah dapat hadis dari Anas bin Malik, Anas bin Malik dapat hadis dari Abi Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Nabi? Mazalul mu'mini yaqra'ul Qur'ana kamasalil atrihah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Mukmin yang baca Quran seperti buah atrihah. Ini kita ada lagi buah atrihah kan? Baca atrihah. Apa itu buah atrihah? Rihuha thayyibun. Aromanya bagus. Wa ta'muha thayyibun. Rasanya bagus, aromanya wangi, rasanya enak. Apa tuh Pak? Di kita buah apa Pak? Durian. Ya, aromanya wangi Pak. Tapi durian itu di senang mayoritas Pak. Dan juga ya, aromanya enak, ya, wakomuha bagus, enak. Oke lah durian ya, kecium kemana-mana, ya. Walaupun kulitnya kecium nggak, kalau tetangga, ya, belinya satu kulitnya dibuang kalau tetangga kecium, ya. Atrihah itu kayak buah atrihah. Ini warnani, ya ada di aras dengan dia buah atrihah. Jadi aromanya enak, wangi, bagus, ya rasanya bagus. Tuh Pak, mukmin yang baca Quran. Mukmin yang baca Quran seperti buah atrihah, aromanya bagus, wangi,
rasanya wangi, enak. Mukmin itu yang baca Quran Allah tampilkan seperti buah atrihah, ya, aromanya bagus, wangi, rasanya enak. Mukmin itu yang baca Quran. Pertama, yang kedua, masalul mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an. Mukmin yang tidak pernah baca Quran. Ada enggak, Pak? Banyak kan mukmin yang enggak pernah baca Quran, Pak. Mukmin enggak pernah baca Quran. Tetap masih bagus kata Nabi. Kama sari tamar ta'muhu thayyib wa la riha lahu. Mukmin yang tidak pernah baca Quran seperti korma. Bagus korma, bagus ya. Korma yang bagus apa, Pak? Ajwa. Ya. Walaupun rasanya kurang. Ajwa. Ya, enakan sukari, Pak. Enak sukari itu. Ya. Iya, korma sukari enak. Yang tahu yang bodoh-bodoh korma aku, Pak, bodoh-bodoh. Nah, mukmin yang tak pernah baca Quran seperti korma. Apa korma? Ta'muhu thayyib. Rasanya enak. Pasti semua rasanya enak. Ya. Wala rihalahu, enggak ada aromanya. Karena enggak aromanya. Kecil buat aromanya. Hah? Enggak. Rasanya enak tapi enggak ada aromanya. Mukmin tadi suara wala ini suara enggak pernah baca Quran. Kurang sedap Pak di tangan orang. Iya. Masih bagus. Masih bagus juga. Baru korma bukan kesemok. Ya. Atau bukan? Iya. Apa kesemok? Aku lihat kecapi, bukan kecapi. Oh. Ya. Lo kesemok, Pak? Ada kesemok kan? Itu kecapi atau kecapi? Ini kayak tamar, Pak. Tamar. Korma. Mukmin yang tidak pernah baca Quran, yang tidak baca Quran, seperti korma, rasanya enak, tapi tidak punya aroma. Kecium dia, walaupun dekat nggak kecium biasa aja. Ya. Yang ketiga, wa masalul fajiri alladzi yaqra'ul Quran. Sekarang Pak, orang yang suka berbuat maksiat, nggak pernah ibadah, ya, nggak pernah sholat, tapi baca Quran bagus, Pak. Dulunya santri, ya dulunya ada kan, Pak? Ada. Dulunya santri, rajin ini ya. Sekarang jadi kata orang Sunda mau walaka maksudnya, ya. Di dulu ada saja, tapi banyak Quran, Pak. Bisa baca Quran, gak hilang ilmunya. Ya, dibaca Qurannya. Apa kata Nabi? Kama salir raihanah, seperti buah raihanah. Rihuha wa qamuha murrun. Aromanya pahit, rasanya apa lagi? Wah, apa betul? Kalau dalam bahasa Arab rehanah namanya. Mengkudu. Aceh. Mengkudu. Udah nggak tahu. Gak enak ya, Pak. Di sini udah nggak enak tuh. Iya, kalau yang nggak enak, yang apalagi rasanya murun, air. Coba Pak, apa tuh? Aceh. Aceh yang busuk ya? Yang matang itu. Iya, yang udah matang yang busuk. Iya. Kan kalau masih matang enggak busuk. Coba.
yang selalu berbuat dosa dan maksiat. Ya, oleh karena bahasa begini, dulunya santri, sekarang enggak. Dulunya baca Quran, sekarang enggak pernah baca Quran. Ibadah juga enggak pernah ibadah, tapi bisa baca. Ketika dia baca Quran, itu seperti buah rihanah. Ya, aromanya enak, ya rasanya pahit. Coba hancur. Ya. Wa masalul fajiri alladzi la yaqra'ul Qur'an. Sekarang orang fajir yang tidak pernah baca Quran. Kama salil hamfalah ta'muha murun wala rihalaha. Orang fajir yang tidak pernah baca Quran itu seperti buah hamzalah. Hamzalah itu buah yang ta'muha murun, rasanya pahit, wala rihalahu, enggak ada aromanya. Coba apa yang kita tahu? Mau nih ya. Iya. Rasanya pahit, enggak punya aroma. Ya. Ternyata ya yang baca ini diumpamakan oleh Rasul seperti buah-buahan. Ya, seperti buah-buah. Mukmin yang baca Quran seperti atriha, buah atriha, rasanya enak, aromanya wangi. Mukmin yang tidak baca Quran seperti korma, rasanya enak, tidak punya aroma. Orang yang fajir baca Quran seperti buah rehana, rasanya pahit, aromanya juga tidak enak. Ya, orang fajir dosa, orang berdosa baca Quran kan? Ya seperti rehana. Orang masih bisa baca Quran. Ya. Nah, orang yang fajir baca Quran, yang tidak baca Quran seperti hamzalah. Ya. Rasanya pahit, tidak punya aroma. Itulah perumpamaan. Ya, Nabi mengumpamakan orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya, begitu fadilah keutamaan, terlebih kita nih di bulan Ramadan. Ya, ada istilah kita tadarus Al-Quran. Berapa juz itu Pak? Hafal. Alhamdulillah, itu mungkin yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Ya, berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada yang bisa ditanyakan atau gimana? Di dalam ilmu tafsir, ya, Manal Khaton pengarangnya fi ulumul Quran. Itu ulama beda pendapat antara yang baca dan yang hafal, pahalanya beda. Kalau yang baca pahalanya 2. Ya. Dia hafal, dia baca. Baca itu Pak, baca ngelihat huruf, ya, itu ada pahalanya. Kemudian yang menghafal, ya, 1 pahala, itu pahala menghafal. Ya, pahalanya nggak melihat kan kita, ya, nggak melihat. Ya, yang dimaksud di sini adalah di sini kan orang membaca yang Al-Quran. Kita dalam sholat membaca menghafal Pak. Ya, tapi bahasa Nabi di sini mengistilahkan dalam baca qira'a. Karena qira'a itu pemahamannya lebih luas daripada menghafal.
Ya. Jadi yang dimaksud sini dalam surat bukan qiraat, tapi hafidho. Tapi Nabi mengistilahkan dengan kalimat qiraat. Jadi yang hafal juga adalah termasuk qiraat. Membaca, ya, membaca dengan hati. Itu qiraat. Hafidho. Jadi mau menghafal atau mau membaca, ya sama pahalanya. Tapi dalam ulumul Quran dibedakan. Sebagian ulama katakan membaca lebih afdal daripada menghafal karena dua dapat pahalanya, satu melihat bacaannya, dua menghafalnya. Kalau yang menghafal satu pahala, yaitu perbedaan ulama, ya semuanya adalah baik dua-duanya. Ya. Dalam sholat atau bukan membaca tapi menghafal satu huruf, ya 100 kebaikan, 100 berdiri, kalau duduk 50 kebaikan, ya di luar sholat 10 kebaikan, mendengar 1 kebaikan dari Allah. Ya gitu bedanya. Jadi kalau secara umum menghafal dan membaca, ya itu pahalanya sama, kebaikannya sama. Tapi dalam ilmu Al-Quran, Al-Quran membedakan. Sebagian ulama berpendapat membaca lebih afdal daripada menghafal. Kalau membaca dua, mata melihat dan mulut berucap, ya. Saya kira itu subur ya. Membaca Quran dengan suara, dan itu ilmu tajwidnya kebaca Pak. Ini ada orang Pak, kalau saya lihat nih kayak di masjid Al-Azhar itu suka ada baca Quran, baca nih Quran dipegang, mau sekali nggak bersuara, jadi kayak apa? Emang itu Pak, apa namanya? Beda kajiannya. Saya nggak tahu tuh kalau baca Quran kalau bersuara, apakah mulutnya berucap atau di hati itu? Pernah nggak Pak baca Quran beliau tuh? Nah, iya, ya. Nah kalau jahar, bacaan jahar, kajiannya kenapa? Ya, jahar itu kajiannya sedikit. Kalau jahar nggak pakai kajian, itu jahar. Ya. Jadi masing-masing ada fadilah undangannya. Kalau jahar adalah bacaannya jelas, yang kedua adalah ilmu tajwidnya ikut kebaca. Ya, kita baca sir tadi Pak, baca sir Fatihah coba dengan baca jahar beda Pak. Ya, kita baca sir Fatihah tadi ketika salat, ya itu ayat disambung Bapak coba. Napas enggak? Napas enggak? Napas sambil berucap, napas sambil berucap, sambil baca. Nyambung kan Bapak? Ya. Kalau dalam tajwid nyambung begitu. Kalau sambil napas, ya bisa jadi wasol itu salah wasolnya. Kalau kita sir berarti bedakan dengan jahar. Ya, itu kalau kasir nyambung cuma ayat itu bisa 3 ayat sambil ya sambil nafas. Ya, kemudian ya kajiannya kurang kena. Ya, kurang kena. Ya, kemudian kalau mana yang lebih afdal, baca jahar atau baca sir? Ya, itu ada Pak dalam Al-Quran. Itu sama dengan tadi membaca dengan menghafal. Ya, membaca dengan menghafal. Jadi kalau jahar pasti kajiannya benar. Ya, pasti kaji. Kalau sir, ya jadi Pak wasolnya wasol, ya. Tapi kadang-kadang berhenti. Wasol itu nyambung Pak.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyambung semua. Ya. Coba kalau sir Pak. Sir kita tadi baca Fatihah. Kira-kira wasal enggak? Apa berhenti? Coba kira-kira. Tadi kita salat baca Fatihah tadi. Kita salat sir. Itu wasolnya berhenti apa nyambung terus Pak? Tapi itu wasol ya benar pas. Itu ada Pak di kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran. Pengarangnya Manarul Qadha. Jelas itu tentang perbedaan yang membaca Al-Quran dengan jahar dan sir. Kalau saya lupa kata lebih jelasnya, ya harus bawa kitab itu. Saya punya kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran. Iqra itu Pak metode, ya. Iqra itu metode Pak. Iqra itu metode. Ini bukan Quran, metode cara pembelajaran, metodenya Iqra. Ya. Banyak metode, ada Iqra, tilawati, qiraati, qiraah, al-baraq, terus macam-macam lah. Ya, betul-betul. Memang kata ilmu pendidikan tarbiyah at-thariqatu ahammu minal madah. Metode itu lebih penting, lebih bagus daripada materi. Materinya bagus, metodenya kurang. Ya. Di dalam ilmu tarbiyah pendidikan. Dulu kita kenal metode apa Pak? Di kampung ini dulu sebelum berkembang berbagai macam ilmu metode ini apa? Apa itu? Ayo, yang disama itu yang disama kan dari alif ba satu sedikit aja metode apa Pak? Ya, keturutan itu apa keturutannya? Keturutan itu guru membaca dituruti murid itu ya. Iya. Guru membaca dituruti diikuti oleh murid, maka menjadi keturutan. Ya. Nah, keturutan itu Pak, itu namanya metode Baghdadi. Baghdadi, kita ngejah dulu ya. Nah, ngejah Baghdadi itu Pak, ada juga berakam, Baghdadi Baghdadi. Metode Baghdadi. Ya, coba sekarang ada metode kali aja, Iqra, aba, bata, kali aja. Ya, masing-masing ada kelebihan. Iqra lebih mudah dibaca oleh murid, tapi murid nggak tahu huruf. Coba ada. Ini huruf apa? Pasti dibaca ja. Padahal nggak ada harokatnya, ya kan? Coba tuan tanya anak-anak. Ini huruf apa? Ja. Padahal nggak ada harokatnya, mesinnya huruf jim. Di Baghdadi anak terkenal huruf jim jabar aku berapa? Ya, bedanya gitu Baghdadi ya, gitu ya. Jadi Iqra itu metode Pak, membaca Quran metode Iqra nggak selesai, nggak ada masalah, itu metode ya, itu metode. Mestinya Pak, Al-Quran ini kan dipelajari, bukan hanya dibaca, tapi tajwidnya dipelajari. Ya, kalau misalnya mad wajib mutasil dibaca mad tabi'i itu nggak terlalu Pak. Ya, nggak terlalu. Tapi yang mestinya dibaca panjang kemudian dibaca pendek, ini menjadi masalah.
Amana yu'minu beriman. Dibaca amanah atau aminah. Aman bukan? Tenang. Amanah artinya apa? Beramantu billah. Saya beriman kepada Allah. Kalau dibaca amantu, beda kan? Saya aman. Harusnya ayat dibaca panjang beriman, tapi kalau dibaca pendek amantu, aman artinya apa? Saya tenang, saya aman. Itu ya. Dalam ya, jadi bisa berubah arti lah. Nah ini yang begitu tuh. Ya. Jadi kalau amantu billah, saya beriman kepada Allah. Akhirnya dibaca pendek. Amantu. Jadi disitulah kita perlu belajar apa? Ya. Sebab belajar tajwid ini, karena kalau belajar tajwid bisa merubah arti, ya, bisa nanti Pak. Ya jadi, ya apa namanya, wajib belajar ilmu tajwid itu. Maka bisa menjadi harus dapat pahala, bisa menjadi lantaran nggak belajar tajwid, kecuali kalau misalnya salahnya karena lupa dan sebagainya. Ya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin dibacain alam. Kalau alamin segala penyakit, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dibaca Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala penyakit itu bahaya. Iya kan? Pasohan itu pasohan tuh, belum itu pasohan. Mestinya A dibaca A. Kalau alami pakai A itu penyakit. Berbagai macam penyakit. Kalau Ain dibaca alam. Ya. Jangan kayak Bani Israil, Pak. Ya. Misalnya itu, ya, hittatun namfil lakum, hittatun namfil lakum. Kalau bertobat kamu ampunan dari Allah. Hittatun oleh Bani Israil diganti dengan hittatun. Hittah itu batu, Pak. Harusnya hittatun dibaca hittatun pakai nun. Harusnya hittatun dibaca hittatun tambahan nun. Kalau hittatun adalah ketundukan ketaatan, ya. Tapi kalau hittatun ganti. Bagi seperti itu, ya. Jadi kalau salah huruf, ya bisa berubah arti. Itu motivasi juga ya, motivasi dalam hadis ya, apa namanya, siapa yang baca Al-Ikhlas 9 kali fakaan nama khatamal Quran kullahu. Orang yang baca Al-Ikhlas 3 kali seakan-akan dia menghatamkan Al-Quran. Kalau tadi apa? Iya, itu pertama komunikasi. Cuma hadisnya, ya, cuma hadisnya Pak dipermasalahkan. Hadis itu hadis dhaif, ya, bukan hadis sahih. Hadis dhaif boleh dipakai dalam hal fadilah, fadilul amal. Seperti tadi baca Al-Ikhlas 3 kali seolah-olah menghatamkan Al-Quran. Motivasi lah, ya itu hadisnya dhaif, itu hadis dhaif, tapi boleh dipakai dalam fadilah saja, tidak boleh dipakai dalam hal hukum syariat, tidak boleh. Hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam hukum syariat, fadilah boleh. Cukup Pak,
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.